Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin di juz ketiga, pembahasan tentang Kitabu Syarhi Ajaibil Qalbi, yaitu kitab yang menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang bala pasukan yang dimiliki oleh hati, atau di sini dengan judul Bayanu Junudil Qalbi, menjelaskan tentang pasukan-pasukan tentaranya hati. Bicara masalah tentara, pasukan, tentu ini bicara masalah keamanan, bicara masalah ketertiban, bicara masalah yaitu penjagaan terhadap sebuah tempat, sehingga dengan tentara-tentara itu akan menjadi damai, tentram, dan tidak terjadi gejolak. Dan ternyata itu tidak hanya manusia saja yang butuh tentara, hati pun itu butuh diberi tentara, biar tentram, biar aman, biar tidak dirongrong kesucian daripada hati. Maka itu Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, qala dawuh siapa Allah taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa ma ya'lamu, dan tidak mengetahui junuda rabbika, akan pasukan tentara Tuhanmu, illa huwa, kecuali Dia Allah sendiri yang tahu. Berarti pasukan yang diciptakan oleh Allah sebagai pasukan tentara ini sesungguhnya sangat luar biasa jumlah banyaknya, sangat banyak sekali. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui batasan jumlah tentara itu, tentara-tentara yang dibuat oleh Allah itu, kecuali Allah sendiri. Falillahi, maka itu bagi Allah Subhanahu, Maha Suci Allah, fil qulubi wal arwahi, di dalam atau pada semua sanubari manusia, wal arwahi, dan ruh-ruh, wa ghairiha, dan lain sebagainya selain daripada qulub wal arwah. Artinya bahwa itu semua ada di dalam kekuasaan Allah. Hati sanubari manusia yang disebut sangat dalam ini, hati sanubari manusia yang kedalamannya tidak bisa diukur oleh ukuran. Begitu juga roh-roh yang tidak ada satupun makhluk yang mengerti dan mengetahui hakikat ruh. Itu semua menjadi kekuasaan Allah, menjadi miliknya Allah. Selain dari itu ada minal awalin, ada beberapa alam-alam. Artinya ada sebuah dunia, ya, dunia lain yang menjadi sebuah alam semesta yang menjadi miliknya daripada hati, yang menjadi miliknya daripada ruh. Selain manusia yang tampak seperti ini, ada alam yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam-alam itu adalah junudun mujannadatun, di mana itu utawi, katanya, tentara mujannadatun, yang bergerombol.
Dan tentara-tentara yang bergerombol itu yang cukup banyak, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia seperti kita itu mampu mendeteksi, mampu mengontrol, mampu mengetahui berapa banyak sih tentara-tentara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tentara yang akan menjaga hati kita. La ya'rifu, tidak ada mengetahui hakikataha, akan hakikat daripada junudul qalbi, tentara-tentara hati. Wa tafsila adadiha, dan perincian jumlah daripada pasukan-pasukan hati. Illa huwa, ya kecuali Allah sendiri yang mengetahui akan hakikatnya arwah, hakikatnya hati, hakikatnya daripada tentara-tentara hati, dan jumlah tentaranya itu semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnul ana, wa nahnu, dan kami al-ana, yaitu waktu sekarang, nusyiru, ingin menunjukkan, itu nusyiru ingin menunjukkan ila ba'di junudil qalbi, ingin menunjukkan kepada sebagian tentara hati. Wa maka adapun junudil qalbi, tentara hati, alladzi, yang yata'allaku, ada keterkaitannya, ada korelasinya biwardina, dengan tujuan kami di dalam menjelaskan tentang apa, tentang ajaibil qalbi ini. Ini jelas ada kaitannya yang sangat erat di dalam pembahasan tentang keajaiban-keajaiban hati itu. Jadi kami yang menjelaskan tentang tentara-tentaranya hati itu menjadi satu objek yang akan saya bidik, yang akan saya sasar sebagai kajian. Artinya betapa urgensinya juga kita mempelajari tentang junudul qalbi, tentaranya hati. Walahu, dan bagi junudul qalbi jundani, adapun dua tentara. Jadi hati kita itu mempunyai dua tentara. Pertama adalah jundun yuro bil absori, ada tentara jundun, tentara yuro, yang bisa dilihat bil absori, dengan mata kepala. Wa jundun, dan tentara yang kedua adalah tentara la yuro, yang tidak bisa disaksikan atau dilihat illa bil basoiri, kecuali dengan mata hati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya dua tentara. Tentara yang bisa disaksikan oleh mata kepala, dan tentara yang tidak bisa disaksikan oleh mata kepala, tetapi disaksikan atau hanya bisa dilihat oleh kacamata hati. Wa huwa, adapun hati, fi hukmil maliki, hukumnya itu sama dengan seorang raja. Jadi kalau kita bicara hati, maka sesungguhnya kita bicara tentang sentral, pusat, ya, kajian, ya, tokoh. Kalau diibaratkan seperti seorang raja itu, seorang penguasa, bahwa hati itu seperti al-malik, seperti raja. Dan raja pasti butuh pengaman. Pengamannya itu namanya tentara. Dan tentu tentara tidak hanya berfungsi sebagai pengaman, tapi juga tentara itu berfungsi sebagai, yaitu pembantu atau penolong terhadap pekerjaan raja. Wal junudu, dan adapun tentara fi hukmil khodami, itu hukumnya sama dengan khodam, dengan pembantu. Wal awani, maksudnya pasukan-pasukan pembantu.
Fahadza maka adapun ini hukmul khodam wal awan itu makna jundi, makna daripada tentara. Sudah. Jadi sekali lagi bahwa hati itu ibaratnya seperti apa? Seperti raja. Sedangkan bagian-bagian yang selain daripada hati ini itu namanya tentara, pasukan. Tentu pasukan ini pertama fungsinya adalah bertugas untuk melindungi raja. Yang kedua membantu keberhasilan raja, tentu. Ya. Nah, struktur manusia itu yang ada seperti itu. Jadi ada qalb, ada a'dha, ada hati dan ada jasad. Dan jasad itulah yang disebut seperti tentara. Fa amma junduhu al-musyahadu bil aini. Fa amma junduhu maka adapun tentaranya hati. Al-musyahadu yang bisa disaksikan bil aini dengan mata kepala. Ini sekarang tentara ini, membahas masalah tentaranya hati. Tentara hati yang bisa disaksikan oleh mata, fahuwa maka adapun tentaranya hati yang bisa disaksikan oleh mata, pertama itu al-yadu tangan, warijlu dan kaki, wal ainu dan mata, wal udhunu dan udhun telinga, wal lisanu dan lisan, wasairul a'dha'i adh-dhahirati dan seluruh anggota-anggota tubuh yang dohir, wal batinati dan yang batin. Fa inna jami'aha maka sesungguhnya daripada pasukan yang disaksikan, yaitu yad, rijl, ain, udun, walisan, usairil a'dha adh-dhahir wal batina, itu semuanya adalah khadimatun, menjadi pelayan, menjadi pasukan yang melayani lil qalbi kepada hati. Tidak hanya melayani tapi dia juga wa musakharatun dan tunduk lahu kepada hati. Bahwa maka adapun hati itu al-mutasarrifu yang akan mempergunakan, yang akan mengatur fiha pada a'dha'u dhahira wal batina. Wal murad itu dan yang akan terus bolak-balik mempergunakan itu hatilah kepada a'dha'u dhahira wal batina. Wa qad khuliqat, sehingga sungguh-sungguh dijadikan apa a'dha'u dhahira wal batina, karena dia menjadi khotim, jadi anggota tubuh yang disebut sebagai tentara tadi, itu tugasnya adalah melayani. Dia tunduk dan melayani kepada raja. Dalam hal ini raja itu adalah hati. Maka karena tugasnya dia melayani, maka kemudian diciptakan atau dijadikan fakhuliqat, maka kemudian dijadikan. Waqad khuliqat dan sungguh telah dijadikan apa a'dha'u dhahira wal batina majbulatan. Majbula itu tercetak. Jadi tercetak ala ta'atihi, untuk mentaati kepada hati. Karena memang dia berfungsi sebagai pembantu, sebagai pasukan tentara yang menjadi tentaranya pasukannya hati, dan tentu syarat menjadi pasukan itu haruslah tunduk dan taat. Maka diciptakan oleh Allah dia sebagai pasukan yang tunduk untuk melayani, untuk mentaati pada perintah daripada sang raja. La tastatiu, tidak ada kemampuan bagi apa a'dha'u dhahira lahu kepada hati, kepada raja khilafan menentang. Wala juga tidak ada kemampuan ya bagi a'dha'u dhahira alaihi kepada hati tamarudan, yaitu menentang. Karena dia memang sebagai pasukan
dan sebagai pelayan yang melayani, maka dia harus tunduk, tidak boleh menentang, tidak boleh melawan. Itu sifat daripada tentara. Maka itu faida amaro, apabila memerintah, ini bentuk ketaatannya tentara itu. Faida amaro, apabila memerintah, apa raja, dalam hal ini al-qalbu. Faida amaro, apabila memerintah, siapa raja. Faida amaro, apabila memerintah siapa raja, atau hati al-aina, memerintah ke mata. Karena aina itu kita katakan bahwa anggota tubuh itu sebagai pasukan. Ketika hati sebagai raja itu memerintahkan mata bil infitahi, terbuka, infatahat, maka dia pasti melaksanakan, maka terbukalah mata itu. Wa idza amara, apabila hati memerintah, arijlah, kaki, bil harokati, untuk bergerak, taharokat, pasti akan bergerak apa? Kaki. Siapa yang merintah itu? Kembali lagi, yang merintah adalah raja. Siapa raja? Raja itu adalah al-qalbu, adalah hati. Wa idza amaru, apabila memerintah, apa? Qalbun, al-lisana, lesan, bil kalami, untuk bicara. Sekarang yang diperintah itu lesan, untuk ngomong. Wajazama, dan memutuskan, bil hukmi, dengan hukum, bihi, dengan kalam, takallama, maka pasti bicara. Jadi kalau raja, hati itu memerintah lesan untuk bicara dan menetapkan sebuah hukum, pasti dia akan bicara dan akan menetapkan hukum. Wakadha, dan seperti inilah juga terjadi pada oposairul a'dha'i, seluruh anggota tubuh yang menjadi pasukan atau tentaranya hati. Sehingga hampir-hampir bisa dipastikan ada kesamaan yang tidak jauh perbedaannya. Betapa pasukan tubuh ini begitu tunduknya, begitu taatnya kepada hati, hampir sama dengan ketundukan, kepasrahan, ketaatan daripada malaikat kepada Allah. Maka itu watashirul a'dha'i, dan adapun tunduknya anggota tubuh, wal hawasi, dan panca indera, lil qalbi, kepada hati, itu yushbihu, menyerupai. Apa tashirnya? Menyerupai min wajhi tashiril malaikati, yaitu min wajhi tashiri, dari sisi ketundukan al malaikati, malaikat, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Sekali lagi bahwa watashirul a'dha'i, dan adapun ketundukan anggota tubuh, wal hawasi, dan indra, lil qalbi, kepada hati, itu yusbihu, menyerupai, min wajhi tashiril malaikati, dari sisi ketundukan para malaikat, lillahi, kepada Allah ta'ala, halimahu, agung Allah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka malaikat itu majbuluna, telah diciptakan, telah dicetak, dimajbul, telah dicetak, telah dikop, ya, ala taati, menjadi makhluk yang taat. La yastati'una, di mana malaikat tidak punya kemampuan, lahu, kepada Allah, khilafan, melawan atau menentang. Bal, bahkan layak sunnah, tidak pernah malaikat itu durhaka Allah, kepada Allah, ma, kepada sesuatu, amarohum, yang telah perintah siapa Allahum, kepada malaikat. Wa yaf'aluna, dan mereka malaikat itu telah melakukan ma, sesuatu, yu'maruna, yang telah diperintahkan, yang telah diperintahkan kepada para malaikat. Wa innama yaftariqoni fi syai'in, wa innama, dan sesungguhnya yaftariqoni,
Dua, iftaroko yaftariku wa innama yaftarikoni fi syai'in. Akan tetapi sekalipun ya keduanya itu mirip, tetapi yaftarikoni keduanya itu sesungguhnya ada perbedaan. Fi syai'in dalam sesuatunya. Apa perbedaannya? Wa adapun yaftarikoni fi syai'in. Wa adapun perbedaan, dua perbedaan antara makhluk malaikat dengan tentaranya badan kepada tubuh. Itu anal malaikat, bahwasanya para malaikat alaihim mudah-mudahan tetap itu alaihim mudah-mudahan tetap untuk malaikat assalamu adapun keselamatan. Bahwa malaikat itu alimatun mengetahui bitaatiha akan ketaatannya. Wa imtisaliha dan akan ketundukan malaikat. Nah, kalau malaikat itu ini perbedaannya. Dua perbedaan tentang sesuatu itu. Bahwa kalau malaikat itu sangat mengerti tugas dan fungsinya. Malaikat itu mengerti tunduk ya, karena ketaatan dan ketundukannya. Wal ajfanu, sedangkan ajfan itu adalah kelopak mata. Itu tutiu taat kelopak mata alqol bagati fil infitahi di dalam membuka wal intibagi dan menutup ala sabili taskhiri ya, didasarkan atas taskhir, atas tunduk begitu saja ya, atas tunduk begitu saja. Artinya tunduk ini mau dibuat baik atau mau dibuat buruk, dia tidak bisa melakukan filterisasi ya. Begitu diperintahkan oleh hati untuk pejam matanya, maka dia memejamkan mata. Untuk melihat maka melihat. Jadi hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Dia tidak bisa menfilter bahwa ini baik atau buruk. Ini yang berbeda dengan para malaikat. Wala khabaru, dan tidak ada kabar laha kepada ajfan min nafsiha dari dirinya ajfan. Wa min taatiha dan dari taatnya ajfan lil qalbi kepada hati. Wa innama iftaqara dan sesungguhnya iftaqara butuh apa al qalbu hati ila hadil junudi kepada pasukan-pasukan ini. Dan memang hati itu memang butuh kepada pasukan-pasukan ini. Min haitsu iftiqaruhu ilal markabi wazati lisafarihi alladzi li ajlihi khuliqa. Ini wa innama dan sesungguhnya iftaqara butuh apa alqalbu hati ila hadil junudi ke pasukan atau ke tentara ini min haitsu dari sisi bagaimana iftiqaruhu butuhnya hati, sebagaimana butuhnya hati ilal markabi kepada kendaraan wazadi dan bekal disafarihi di dalam perjalanannya hati. Jadi butuhnya hati kepada mata, butuhnya hati kepada tangan itu sebagaimana hati itu butuh kepada kendaraan. Apa sih kendaraannya hati itu? Kendaraan hati itu apa? Ya, kendaraan hati ya badan ini, kendaraan hati. Dan tidak cukup kendaraan, hati itu juga butuh bekal, butuh sangu atau bekal di dalam safari, di dalam perjalanannya hati. Alladzi li ajlihi, alladzi yang li ajlihi, yang menjadi arah tujuannya. Arah tujuannya hati. Khuliqa kemudian diciptakan. Wa adapun arah tujuannya hati itu as-safaru, yaitu bepergian atau pergi ilallahi subhanahu wa ta'ala, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qat'ul manazili, dan ingin menggapai pos demi pos ila liqaihi, untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati
karena hati itu semua arah tujuannya adalah menuju kepada Allah, tentu tidak akan bisa sukses, tidak akan pernah bisa sampai hati untuk menuju kepada Allah, ya, tidak akan pernah sukses. Dia harus menempuh perjalanan itu, perjalanan demi perjalanan ditempuh, pos demi pos ditempuh dalam rangka untuk bertemu dengan Allah, tapi tidak bisa berangkat sendiri, butuh kendaraan dan butuh sangu. Kendaraannya itu apa? Kendaraannya hati itu adalah badan. Sangunya itu apa? Nanti akan dijelaskan sangunya. Ya, sangunya itu tidak ada lain adalah amal kebaikan. Wali ajlihi, maka karena tujuannya itu, karena tujuannya hati itu, khuliqat, maka kemudian dibuatlah al-qulubu, yaitu hati. Karena hati itu memang salah satu bagian komponen alat untuk paling bisa melakukan pendekatan dengan Allah, ya, maka hati itu akhirnya dibuat oleh Allah. Khuliqat, maka dijadikan al-qulubu, itu hati. Tapi tentu hati tidak bisa berjalan sendiri, dia membutuhkan tempat, dia membutuhkan sangu, ya. Jadi ini saling terkait, saling membantu, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ini teamwork. Kalau Allah Ta'ala, dawuh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna, wa ma, dan tiada khalaqtu menjadikan saya al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduna, kecuali agar supaya mereka itu beribadah atau menyembah kepada Allah. Wa innama markabu, dan sesungguhnya kendaraannya hati itu al-badanu, badan. Wa zaduhu, dan adapun sangunya hati itu al-ilmu. Wa innamal asbabu, dan adapun sebab-sebab, allati tusiluhu, allati yang tusiluhu mengantarkan. Apa asbab? Hu, kepada hati, ila zati, untuk memperoleh sangu. Wa tamkinuhu, dan menempatkan. Wa tamkinuhu, dan menempatkan apa asbabhu, kepada hati, minat tazawudi, dari sangu, minhu, daripada hati. Minhu, daripada tazawud, ya, sangu itu adalah wa, adapun minat tazawud al amalus sholih, yaitu amal kebaikan. Artinya begini, saya jelaskan lagi bahwa kendaraannya hati itu badan, sangunya adalah ilmu. Yang menyebabkan sampai, ya, hati untuk memperoleh sangu dan menempatkan, ya, untuk meroleh sangu, dan kemudian menempatkan dari sangu itu nanti akan menjadi sebuah alat yang menghubungkan dengan Allah. Berupa apa itu? Itu adalah yang disebut dengan amalus soleh, yaitu amal kebaikan. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan materinya, ya, bukan materinya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai daripada materi yang diniatkan, yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu bukan berarti tidak butuh materi, tetap materi tetap digunakan. Sekali lagi itu juga bagian daripada kendaraan. Laisa yumkinu, laisa tiada yumkinu mungkin siapa al abdu hamba, apa yasila bisa sampai siapa hamba ilallahi subhanahu wa ta'ala, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam yaskun, selaginya belum pernah tinggal apa al-badanu, badannya. Jadi tidak mungkin bahwa seorang hamba itu bisa sampai kepada Allah selama badannya ini belum tenang, belum bertempat, ya, belum bertempat, belum tenang, tidak bisa. Walam yujawis, begitu juga bahwa
Tidak akan pernah sampai kepada Allah selama orang itu juga belum melewati daripada dunia. Karena dunia ini sebagai tempat untuk kita beribadah. Jadi ini saling terkait, saling dibutuhkan. Jadi tidak mungkin seorang hamba itu sampai kepada Allah selama belum, yaitu yaskunul badan, selama belum tenang badannya, selama juga belum melewati daripada dunia. Fa innal manzilal adna, maka sesungguhnya tempat yang paling rendah, memang labudda, wajib, tidak bisa tidak, min qat'ihi, untuk memutuskannya daripada manzilil adna, tempat yang rendah, agar supaya bisa apa, lil wusuli, agar supaya bisa nyambung ilal manzilil aqsa, menuju kepada tempat yang tertinggi. Fadunya, maka adapun dunia itu mazraatul akhirati, menjadi ladangnya akhirat. Waya adapun mazraatul akhirah itu manzilun, sebagai tempat min manazilil huda, bagian daripada tempatnya petunjuk. Artinya tidak bisa begitu dunia itu memang kita jadikan kendaraan untuk menuju Allah, ya, tapi kemudian harus diputus dengan niat, diputus dengan tujuan. Tidak kemudian dunia ini kita kendarai, kita tumpahi untuk menuju kepada Allah dalam bentuk materi, tidak bisa. Karena apa? Karena dunia itu adalah materi, dan setiap materi itu rendah. Dan materi yang bersifat rendah itu tidak akan pernah bisa bertemu dengan posisi yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Allah. Tidak mungkin bisa dipertemukan. Dunia yang sifatnya rendah ketemu dengan Allah yang sifatnya suci, bersih, dan tinggi, itu tidak mungkin. Maka itu kemudian labutta liqat'ihi, maka labutta, maka wajib apa, min qat'ihi, untuk memutuskan dunia itu, ya, lil wusuli, agar supaya bisa sampai atau wusul ilal manzilil aqsa, menuju tempat yang paling tertinggi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. La yanalallaha, tidak akan pernah sampai kepada Allah apa luhumuha, daging. Memang daging ini sebagai wasilah, ya, daging ini sebagai wasilah, tetapi bukan itu dagingnya, tetapi apa, lebih kepada nilai daripada niat dan tujuan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Batunya, maka adapun dunia itu masra'atul akhirati, sebagai ladang akhirat. Wa adapun dunia itu manzilun min manazilil huda, tempat dari sebagian tempat-tempatnya petunjuk. Wa innama summiyat, dan sesungguhnya dinamakan dunia li'annaha, karena dunia itu dinamakan dunia li'annaha, karena dunia adnal manzilata, ini yaitu dua tempat yang paling rendah. Fatoro, maka butuh hati itu ila ayyatazawwada, untuk mendapatkan bekal, untuk berbekal min hadzal alami, yaitu melalui dunia ini. Wal badanu, maka adapun badan, markabuhu, adapun kendaraannya badan. Wal badanu, maka badan itu markabu, adalah kendaraannya. Alladzi, kendaraannya hati, ya. Wal badanu, maka adapun badan itu markabuhu, adalah kendaraan hati. Alladzi, yang yasilu, akan sampai bihi, dengan hati ini, bihi, dengan markab, ila hadzal alami, menuju alam ini. Faftaqarra, maka kemudian butuh ila ta'ahudil badani, untuk memperhatikan badan, wa hifdhihi, dan untuk memelihara daripada badan. Karena badan ini sebagai kendaraan hati, ya, alladzi yasilu, yang akan sampai bihi, dengan markab, dengan kendaraan ini. Jadi hati itu akan bisa sampai
tetap berkendaraan dengan badan di alam ini. Maka karena karena badan itu sebagai kendaraan hati, maka perlu kita butuh untuk ta'ahudil badani, untuk memperhatikan badan, wa hifdhi, dan memelihara badannya. Wa inna ma yafadu, dan sesungguhnya memelihara al badana badan, bi ayyajliba ilaihi, dengan cara menarik ya ilaihi kepada sesuatu, bi ayyajliba, dengan cara menyelarik ilaihi kepada badan, ing sesuatu yuwafikuhu, yang sesuai apa mahu kepada badan, minal hidai, dari makanan, wa ghairihi, dan lain-lainnya. Karena badan ini penting sebagai kendaraan hati, maka kita harus perhatikan badan ini untuk bagaimana badan ini biar sehat, badan ini juga terpelihara dengan baik. Maka kita butuh untuk menjaga badan ya, biar badan ini eksis, maka perlu diberi makanan yang sesuai dengan makanannya badan itu, wawiri, dan lainnya. Selain makan, dia adalah butuh minum. Tidak hanya diberi makanan, dengan cara memelihara diberi makanan, badan yang menjadi kendaraannya hati ini juga wa ayat fa'anhu ma yunafihi min asbabi halakin. Begitu juga badan wa ayat fa, harus kita lindungilah, harus kita tolak, wa ayat fa, dan menolak ya anhu kepada badan, ma akan sesuatu yunafihi, dengan meniadakan, menafikan, kita hindarkan ya sesuatu yunafihi, menghindarkan apa sesuatu kepada badan, min asbabil halaki, yang bisa menyebabkan rusaknya badan. Faftakaro, maka butuh apa badan, li ajli jalbil hidai, untuk ya, karena badan itu butuh disehatkan, butuh dipelihara, dan badan itu butuh li ajli jalbil hidai ila jundaini. Faftakaro, maka butuh hati, li ajli jalbil hidai, untuk dalam rangka menarik makanan. Faftakaro, maka butuh apa hati ya, bukan badan. Faftakaro, maka butuh, karena ini badan butuh diselamatkan, badan butuh dipelihara, maka hati faftakaro, maka butuh hati, li ajli jalbil hidai, dalam rangka untuk mengambil makanan, butuh kepada apa, ila jundaini, kepada dua pasukan ya, batinin, yang pertama adalah tentara batin. Dua pasukan itu maksudnya dua tentara. Hati butuh untuk menyelamatkan makanan badan itu, butuh kepada dua tentara. Pertama adalah batinin, tentara batin. Wawa, adapun tentara batin itu yang dimaksudkan adalah asyahwatu, syahwat. Nah, badan ini perlu dipelihara dengan makanan. Lah, bagaimana badan itu mau makan? Maka butuh tentara. Tentaranya pertama adalah apa, hati membutuhkan tentara yang namanya syahwat, keinginan. Nah, maka kemudian muncullah ada keinginan orang untuk makan. Dengan makan orang itu, maka badannya menjadi sehat. Butuh tentara. Tentaranya namanya adalah tentara syahwat. Itu namanya tentara batin. Wal dhahirin, dan tentara dhahir. Tentara dhahir, wa adapun tentara dhahir itu al-yadu, tangan. Wal adau, dan anggota tubuh al-jalibatu, yang bisa menarik lil hidai, kepada makan. Jadi karena sudah ada syahwat, maka tidak cukup diberi syahwat, harus digerakkan oleh tangan. Butuh tentara lagi, namanya tentara dhahir. Tentara dhahir itu sebagaimana di atas tadi, diantaranya tangan. Diciptakanlah tangan, diciptakan anggota-anggota yang bisa menarik kepada makanan. Apa itu? Seperti mulut diciptakan, diciptakan lidah, kan butuh seperti itu untuk dalam rangka untuk menjaga badan itu. Fahuliko, maka diciptakan fil qalbi, di dalam hati, minas syahwati,
keinginan-keinginan apa ma sesuatu ihtaja yang butuh apa qalbi ilahi kepada ma, ya, ilahi kepada ma. Wa khuliqat dan kemudian dijadikan apa al-adau anggota-anggota tubuh alati yang adapun anggota-anggota tubuh ya adapun a'dha itu alatus syahwati menjadi alat-alatnya syahwat faftaqarra maka butuh haji li ajli daf'il muhlikati dalam rangka untuk menolak yang merusak kepada jasad ila jundaini kepada dua tentara namanya batinin yaitu tentara batin wa adapun tentara batin itu al-ghadabu yaitu ghadab alladzi bihi alladzi yang dengan tentara batin alladzi kang yang adab yang alladzi yang adapun tentara batin yaitu bihi dengan tentara batin yadfa'u bisa menolak al-muhlikati kepada hal yang merusak wayan takimu dan bisa melawan minal a'dai daripada minal adai daripada musuh-musuh wa dhahirin dan tentara dhahir wa adapun tentara dhahir itu al-yadu yaitu tangan wa rijlu dan kaki alladzi yang bihima dengan dua yaitu yadun dan rijlun yang malu bisa melakukan bimuqtadul ghadabi sesuai dengan ghadabnya sesuai dengan marahnya wa kullu dzalika wa kullu nadapun semuanya itu semuanya yang diciptakan itu semua wa kullu dzalika adapun seluruh dari hal itu diumurin menjadi perkara-perkara kharijatin yang ada di luar kharijatin yang ada di luar wal jawarihu maka andapun jawarih anggota-anggota minal badani dari tubuh kal aslihati seperti pedang wa ghairiha dan selain aslahah summa kemudian al-muhtaju butuh seseorang ilal hidai kepada makanan malam ya'rif summa al-muhtaj summa kemudian al-muhtaju summa kemudian al-muhtaju adapun orang yang butuh ilal hidai kepada makanan malam ya'rif selaginya tidak mengetahui al-hidaa akan makanan lam tanfa'hu maka tidak akan bermanfaat hu kepada al-muhtad apa syahwatul hidai yaitu keinginan makan wa ilfuhu dan kecenderungan makan faftaqara maka kemudian butuh apa hati lil ma'rifati untuk mengetahui ila jundaini kepada dua tentara yaitu batinin tentara batin wa adapun tentara batin itu idrakus sam'i yaitu panca inderanya pendengaran penemuannya pendengaran wal basori dan butuh panca indera penglihatan wasyami dan bau-bauan walamsi dan memegang wadhauki dan rasa wadhahirin dan tentara zahir wa adapun tentara zahir itu al ainu mata wal udhunu dan telinga wal anfu dan hidung wa ghairuha dan lain sebagainya. Ini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan saya ulang kembali dan akan saya jelaskan karena memang di bagian kitab ini kita butuh pikiran, butuh perenungan, butuh tafakur karena ini penjelasannya agak lumayan halus. Mudah-mudahan tapi kita mudah-mudahan tetap diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan dan menjelaskan penjelasan yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.